Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Puji Tuhan. Dimanapun para pendengar dan pembaca semoga diberikan kemudahan selalu oleh Sang Pencipta. Selamat beraktivitas. Salam Mapis Kempis Channel. Dewa Perang. Bab 341. Matilah hati ini. Fang Ziqing. Apakah kamu punya pilihan lain? Jika kamu tidak setuju, aku akan membuat privasimu menjadi publik. Kamu sangat terkenal sekarang. Jika hal-hal ini dilepaskan, Gading, ratu baru dunia bisnis, diam-diam ini apa yang akan dipikirkan publik? Luo Yichen berkata sambil tersenyum. Dia juga memegang majalah ekonomi di tangannya, dan sampulnya mengesankan Fang Ziqing. Itu dirilis olehnya dalam sebuah wawancara dengan media sekarang. Fang Ziqing sekarang bahkan lebih populer daripada artis baris kedua dan ketiga. Ketika saya memikirkan privasi saya sendiri, setelah dikirim, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi diri saya sendiri. Dengan kepribadiannya yang arogan, dia benar-benar tidak tahan. Sikap Fang Ziqing tidak tumpul seperti sebelumnya. Dia berkata dengan lembut, jika perusahaan itu akan diakuisisi atau bergabung dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou, saya tidak bisa menjadi tuannya. Tidak. Anda tidak ingin menipu siapapun. Kamar dagang Suzhou Hangzhou telah lama memahami dengan jelas. Dan sekarang Anda memiliki keputusan akhir di Yunting Group. Terserah Anda untuk membelinya atau tidak. Luo Yichen tampak seperti memakan Ding Fang Ziqing. Ledakan. Otak Fang Ziqing kosong. Dan pihak lain datang kepadanya. Dan dia pasti telah mengatur segalanya. Yang paling penting adalah saya benar-benar memiliki hak untuk menjual perusahaan. Dengan cara ini, dia tidak akan melanggar hukum. Dan pergi setelah masalah besar. Pikirkan. Jika Anda takut menyinggung orang, kamar dagang Suzhou Hangzhou akan mendukung Anda dan memberikan posisi yang Anda inginkan. Luo Yichen bermain lembut dan keras. Biarkan Fang Ziqing tidak punya pilihan. Ngomong-ngomong, batas waktu yang diberikan oleh kamar dagang Suzhou Hangzhou hanya 1 hari ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku berjanji akan mengirimkan privasimu malam ini. Luo Yichen mengancam. Bisakah kamu melambat? 1 hari terlalu singkat. Fang Ziqing bertanya dengan pucat. Kalau mau pelan-pelan, sampai jumpa di Hotel Marriott malam ini. Ingat, kamu harus membawa 10 juta. Kalau tidak, tidak ada diskusi tentang masalah ini. Setelah Luo Yichen selesai berbicara, dia langsung turun dari mobil tanpa memberi kesempatan pada Fang Ziqing untuk membahasnya. Setelah turun dari mobil, Luo Yichen memanggil Lei Bufan, putra Lei Qianjue dari Lei Jia, dan berkata, Tuan Lei, semuanya sudah selesai. Dalam 3 hari, Fang Ziqing, wanita ini, benar-benar menjual grup Yunting. Bagus sekali. Aku akan meneleponmu 10 juta lagi. Ingatlah untuk mengumpulkan uangnya. Sebuah suara datang. Terima kasih Tuan Lei. Setelah menutup telepon, Luo Yichen sangat bersemangat. Benar-benar ada kue di langit. Ini adalah penghasilan konservatif 50 atau 60 juta. Dan aku masih bisa menidurkan Fang Ziqing malam ini. Sungguh menyenangkan. Meskipun Luo Yichen tahu hal-hal paling pribadi Fang Ziqing, sebelum keduanya pergi tidur, Fang Ziqing mengetahui bahwa dia berkencan dengan 7 atau 8 gadis. Luo Yichen selalu ingin tidur dengan Fang Ziqing. Kesempatan ini akhirnya datang. Ledakan. Fang Ziqing duduk merosot di kursinya dengan ekspresi putus asa. Untuk disalahkan. Dia masih muda dan bodoh. Membiarkan Luo Yichen menguasai rahasia privasi. Sekarang aku menyesal tidak menangis. Sejujurnya, Fang Ziqing menganggap privasi itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Jika hal-hal ini terungkap, Fang Ziqing benar-benar ingin melompat dari gedung. Apa yang saya lakukan? Apakah itu benar-benar akan menjual Yunting Group? Fang Ziqing benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lupakan saja. Kembali ke perusahaan dulu. Fang Ziqing juga mengerti apa artinya menemukan Luo Yichen malam ini. Dia harus tidur dengannya sebelum dia berjanji untuk menundanya. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Fang Ziqing jelas linglung.
Saya tidak tahu bagaimana cara mengemudi kembali ke perusahaan. Tertawa. Ledakan. Ketika dia pertama kali tiba di perusahaan, Fang Ziqing menabrak mobil secara langsung. Bab 342. Terlibat dalam kecelakaan mobil. Di mobil yang berlawanan, seorang pria berjalan dan berteriak dengan marah, "Bagaimana Anda mengemudikan mobil? Buta. Saya memutar lampu sein dan memberi Anda beberapa kali, tetapi Anda masih menabraknya." Hah? Fang Ziqing kan? Ye Junlin mengetahui bahwa Fang Ziqing adalah orang yang memukulnya. Dia baru saja memarahi si idiot itu berkeliling, ketika jalan itu adalah rumahnya. Saya tidak berharap itu dia. Mendengar raungan Ye Junlin, Fang Ziqing bereaksi, "Ah, ada apa? Brengsek. Apa kamu terganggu? Kamu menabrak mobil Lao Su." Ye Junlin berkata dengan dingin. Dia menemukan bahwa Fang Ziqing sedikit berbeda hari ini. Gadis ini linglung. Apa yang telah terjadi? Hah? Maaf. Setelah keluar dari mobil, Fang Ziqing tahu bahwa dia telah jatuh. Akhirnya, dia menelepon perusahaan perbaikan mobil dan menarik kedua mobil itu pergi. "Hei, kamu baik-baik saja?" Ye Junlin bertanya. "Saya baik-baik saja." Fang Ziqing menjawab tanpa sadar. "Hei, apakah tali celana dalammu terbuka?" Ye Junlin berkata tiba-tiba. "Hah? Di mana?" Fang Ziqing segera menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Setelah waktu yang lama, dia menemukan bahwa Ye Junlin berbohong pada dirinya sendiri. Ye Junlin tidak menganggapnya serius dan pergi ke kantor departemen teknis dan terus minum teh dan merokok. Fu Yuxiang mendatangi Ye Junlin dan berkata, "Tuan Ye, cadangan talenta teknis kami tidak cukup. Saya ingin memanfaatkan dan mengembangkan sekelompok talenta. Kalau begitu lakukan apa yang kamu mau." Ye Jun mendekat. "Tapi Tuan Ye perlu menghabiskan banyak uang." Fu Yuxiang ragu-ragu. "Uang kecil itu tidak apa-apa. Lepaskan saja. Kamu bertanggung jawab penuh atas pengembangan bakat. Jika kamu menggali bakat itu, katakan padaku dan aku akan mengaturnya." Ye Jun mendekat. "Dimengerti, Presiden Ye." Fu Yuxiang tampak terkejut. Sangat menyenangkan berada di dekat Ye Junlin. Fang Ziqing hari ini linglung sepanjang hari. Siapapun tahu. Satu laporan yang membutuhkan tinjauannya tidak disetujui. Seluruh orang itu seperti orang mati yang berjalan. Duduk di kursi dengan bodoh. Menjaga posisi tetap. Ini membuat asisten sekretaris sangat bingung. Fang dulu sangat energik. Tidak seperti hari ini. Mungkinkah bibiku ada di sini? Semua orang hanya bisa menebak kemungkinan ini. Sisi lain, Luo Yichen menerima sejumlah besar 20 juta yuan segera setelah dia kembali ke China. Pada saat ini, dia menyia-nyiakannya dengan liar di sebuah klub. Di dalam kotak kecil, ada selusin wanita cantik, dan Luo Yichen saling berpelukan. Luo, kamu benar-benar berkembang kali ini." Duduk di tengah adalah Zhao Qiang yang botak. Julukannya botak kuat, dan dia adalah gangster terbesar di jalan bar. Dia meliput bar terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Ada beberapa bajingan tinggi yang duduk di sebelahnya, yang merupakan petarung yang cakap dengan kepala botak yang kuat. Anak ini Luo Yichen dulunya memiliki kehidupan pribadi yang buruk, jadi dia menghabiskan setiap hari di klub malam dan klub. Saya sangat akrab dengan gangster ini. Tentu saja Luo Yichen meminjam lebih dari 1 juta yuan dari kepala botak karena perjudian. Setelah dipaksa tidak berdaya, dia diam-diam lari ke Amerika Serikat. Setelah Luo Yichen kembali kali ini, dia segera ingin membayar Bal Qiang kembali dan mengundang mereka untuk menjadi keren. "Saudara Qiang, beri saya akun. Saya akan segera memanggil Anda semua uang Anda." Luo Yichen saat ini lebih dari 1 juta yuan tidak ada di matanya sama sekali. Di masa depan, ia ingin berkembang di Suzhou dan Hangzhou, dan perlu memiliki hubungan yang baik dengan kepala botak. Kepala botak itu merokok, dan senyum cabul muncul di sudut mulutnya. "Ngomong-ngomong, Ronaldinho mendengar bahwa kamu akan menidurkan Fang Ziqing dari grup Yunting di malam hari." "Ya,
Aku memegang rahasia paling pribadinya. Dia harus menemaniku tidur. Luo Yichen berkata dengan bangga. Bab 343. Ini harus memiliki. Balqiang tertawa dan berkata, ketika saya menyebutkan gadis ini, saya serakah. Yang lain juga berkata, ya, Fang Ziqing adalah wanita yang tampan. Dia cantik. Dia murni dan dingin di permukaan. Dan dia pasti pelacur di tempat tidur. Ini sangat sialan. Setelah mereka membaca majalah Fang Ziqing, mereka tidak bisa menahannya. Bahkan jika ada lebih dari selusin wanita cantik di dalam kotak. Balqiang melihatnya, dan langsung kehilangan minat. Bagaimana rasa Fang Ziqing cukup? Memikirkan Fang Ziqing, dia tidak lagi tertarik pada wanita manapun. Dengan cara ini, pada malam hari, Ronaldinho kami menidurkan Fang Ziqing. Saya tidak ingin uang yang Anda pinjam. Dan Anda akan menjadi saudara lelaki saya yang baik di masa depan. Saya akan melindungi Anda jika terjadi sesuatu. Kepala botak itu menepuk bahu Luo Yichen dengan keras. Oke. Saudara Qiang. Kamu yang pertama. Aku yang kedua. Dan saudara-saudara lainnya akan datang bersama. Pelacur ini selalu berpura-pura tidak bersalah. Ayo pergi bersama untuk melihat seberapa buruk dia di malam hari. Hei. Luo Yichen segera setuju. Haha. Kakak yang baik. Kepala botak itu tampak penuh harap. Adik laki-lakinya bertanya, Saudara Qiang, apakah Anda ingin menyiapkan beberapa alat dan obat-obatan? Kepala botak itu tersenyum dan berkata, tentu saja kita harus bersiap. Kita akan memainkan Fang Ziqing sampai dia pingsan. Fang Ziqing dalam keadaan linglung di kantor ketika ponselnya berdering. Itu dari Luo Yichen. Fang Ziqing akan segera pulang kerja. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Luo Yichen bertanya. Aku sedang memikirkannya. Fang Ziqing mengertakkan gigi dan setuju. Yah, setelah kamu pulang kerja, aku akan menjemputmu secara pribadi di Hotel Marriott di Haibin Road. Setelah Luo Yichen menutup telepon, dia memberitahu orang-orang Baldo Qiang. Mereka sangat senang sehingga mereka tidak bisa mendengar dari telinga ke telinga. Sekelompok orang bergegas ke Hotel Marriott. Mereka tidak bisa menahannya. Akhirnya tiba waktunya untuk pulang kerja. Fang Ziqing pertama-tama menyebutkan 10 juta ke sebuah kartu. Lalu mengambil gunting tajam dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dan meninggalkan kantor. Ini membuat semua orang merasa lebih aneh. Fang Ziqing dulu bekerja lembur sampai jam 11.12. Jadi dia pergi jam 6 hari ini. Ada masalah. Tetapi sebagai bawahan, bagaimana seseorang bisa peduli dengan kehidupan pribadi bos? Pada saat ini, Ye Junlin, yang telah tidur sepanjang sore, bangun, meregangkan pinggangnya, dan bersiap untuk pergi bekerja. Kamu bilang Tuan Fang terlalu aneh hari ini. Dia tidak melakukan apa-apa selama sehari. Dia selalu linglung. Bukankah? Ini sangat tidak normal. Dan ini bukan periode menstruasinya hari ini. Ini sangat aneh. Sepertinya seperti ini setelah menjawab panggilan telepon di pagi hari. Berjalan di perusahaan, Ye Junlin mendengar beberapa gadis berbicara tentang mereka. Tidak. Fang Ziqing seharusnya memiliki sesuatu yang salah. Ye Junlin berseru. Saya pikir tidak sengaja menabrak diri saya sendiri di pagi hari. Sekarang hal-hal tampaknya menjadi tidak normal. Dia segera memanggil Suzaku. Periksa aku. Lintasan Fang Ziqing hari ini. Dimengerti, Jenderal. Pada saat ini, Fang Ziqing sudah tiba di Hotel Marriott. Luo Yichen sedang menunggunya di lobi hotel. Fang Ziqing menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Jangan khawatir. Aku akan memeriksa uangnya dulu. Pikiran Luo Yichen masih sangat jernih. Ini harus mutlak diperlukan. Oke, ikut aku. Luo Yichen memimpin. Fang Ziqing mengikuti. Dia mencengkeram dompetnya erat-erat. Datang ke kamar presiden yang dibuka Luo Yichen sebelumnya. Fang Ziqing hendak mengatakan sesuatu. Tetapi melihat 5 orang keluar dari dalam. Pria botak berkepala itu menatapnya sambil tersenyum. Bab 344. Ingin berteman denganmu.
Fang Ziqing melangkah mundur melihat orang-orang yang tidak baik itu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kepala botak itu menggosok tangannya dan tersenyum. Kakak, jangan takut. Kakak hanya ingin berteman denganmu. Hei. Ya, saudari yang baik. Kami semua adalah saudaramu yang baik. Dan kami akan membuatmu terus berteriak nanti. Yang lain juga tertawa. Luo Yichen, kamu bajingan. Aku harus pergi. Fang Ziqing berbalik dan pergi. Hanya saja kepala botak itu mengambil langkah cepat. Datang ke pintu. Mengunci pintu. Dan mendekati Fang Ziqing selangkah demi selangkah. Kenapa kakakku pergi? Kakakku sangat lembut. Qiang botak tersenyum. Bola mata akan terbang keluar. Dia dan saudara-saudaranya telah menahan sepanjang sore. Tidak sabar menunggu Fang Ziqing meluruskan fa di tempat. Luo Yichen tersenyum. Fang Ziqing, ini saudaraku yang kuat. Aku ingin berteman denganmu. Luo Yichen, apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa tentang kamar dagang Suzhou Hangzhou? Kamu masih tidak bisa membicarakannya. Fang Ziqing meraung. Wajah Luo Yichen berubah. Hal terpenting saat ini tentu saja urusan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Hah, Fang Ziqing, tidakkah kamu ingin memperlambat? Oke, aku akan memberimu persyaratannya. 10 juta dan kemudian menambahkanmu untuk tidur bersama kami selama 1 malam. Dan aku akan memperpanjangnya menjadi 3 hari untukmu. Kalau tidak, saya akan mengirim Anda secara pribadi setelah beberapa saat keluar. Tidak, Saudara Qiang. Apakah Anda ingin melihat foto pribadi wanita ini? Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Luo Yichen bertanya. Tentu saja. Biarkan aku melihatnya. Bal Qiang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu. Fang Ziqing meraung marah. Luo Yichen, kamu iblis. Fang Ziqing berkata dengan marah. Hei, terima kasih atas pujianmu. Luo Yichen tersenyum. 20 juta akan cukup. Tetapi saya tidak akan menyetujui hal-hal berlebihan lainnya. Fang Ziqing bertekad. Saudara Qiang, mari kita lakukan. Wanita ini sangat konservatif dan arogan. Dan reputasinya lebih penting dari apapun. Selama kita menidurinya dan kemudian mengambil gambar, dia akan mendengarkan kita. Luo Yichen mendapatkan yang terbaik dari karakter Fang Ziqing. Ayolah. Lao Su, aku tidak bisa menahannya. Bal Qiang segera melompat. Jangan datang. Fang Ziqing segera mengeluarkan gunting tajam itu. Kamu tidak diizinkan untuk datang. Fang Ziqing melambaikan gunting dan berteriak dengan panik. Tiba-tiba, kepala botak itu melangkah keluar dan memukul pergelangan tangan Fang Ziqing. Dia kesakitan, dan gunting di tangannya jatuh ke tanah. Sekelompok orang menarik Fang Ziqing ke kamar tidur. Ledakan. Bal Qiang melemparkannya ke tempat tidur dengan keras. Air mata penghinaan mengalir dari mata Fang Ziqing. Putus asa. Sangat putus asa. Dia meremehkan Luo Yichen sebagai binatang buas. Sekarang disebut setiap hari untuk tidak. Dan tanah tidak bekerja. Di kamar tidur, berbagai peralatan, kamera, dan peralatan lainnya ditempatkan. Itu dia. Kali ini benar-benar berakhir. Fang Ziqing ingin melompat dari gedung. Bal Qiang dengan cepat melepas pakaiannya, mengambil segenggam obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saudaraku, aku tidak diterima. Botak yang kuat akan menerkamnya. Kakak sangat elegan. Bisakah kamu menambahkanku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kepala botak, Luo Yichen dan yang lainnya berbalik dan tiba-tiba melihat Ye Junlin yang sedang merokok. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Luo Yichen bertanya. Bal Qiang menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dan lengkungan kejam tergambar di mulutnya. Saudara-saudara memecat anak ini untukku. Seseorang menggangguku ketika aku paling menyebalkan untuk melakukan sesuatu. Bab 345. Takut konyol. Bal Qiang memberi perintah. Dan keempat adik laki-lakinya bergegas menuju Ye Junlin dengan panik. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Ye Junlin dan menerbangkan bajingan yang bergegas lebih dulu dengan pukulan.
Ledakan. Gangster itu terbang lebih dari 10 meter dan menabrak dinding dengan keras. Setelah mendarat, dia berhenti bergerak, dan darah tumpah dari bawah tubuhnya. Ledakan. Dengan pukulan lain, wajah gangster lainnya tenggelam dan berteriak seperti babi di tanah. Dua gangster terakhir adalah yang terburuk. Ye Junlin memiliki dua kaki. Menendang akar kehidupan mereka. Mungkin menendang telur secara langsung. Keduanya berguling dengan panik di tanah. Dan teriakan mereka bergema seperti babi. Takut bodoh. Semua orang yang hadir ketakutan. Siapa yang mengira bahwa keterampilan Ye Junlin akan sangat tidak normal? Kotoran. Balqiang mengeluarkan belati dan membantingnya ke arah Ye Junlin. Tapi Ye Junlin merunduk dengan lembut. Dan kepala botak itu ditikam di udara dengan pisau. Balqiang mencoba mengerahkan kekuatan lagi. Tetapi menemukan bahwa pergelangan tangannya dikendalikan oleh catok. Ye Junlin meraih belati dari tangannya dan menusukkannya ke tubuh botak. Kotoran. Segera, panah darah melesat keluar. Kepala botak itu membuat jeritan yang menusuk hati. Pisau Ye Junlin secara akurat menusuk darah hidupnya. Dia menjadi kasim. Menyaksikan kepala botak itu dengan paksa mencengkeram tubuh bagian bawahnya yang berdarah. Berguling-guling di tanah. Wajah Luo Yichen pucat karena ketakutan. Tidak sedikit merah. Butir-butir besar keringat mengalir seperti hujan. Mengerikan. Ini mengerikan. Ye Junlin menatapnya perlahan. Aku tidak. Aku tidak. Tidak ada hubungannya denganku. Luo Yichen tidak koheren karena ketakutan. Kamu memiliki rahasia privasi Fang Ziqing, bukan? Ye Junlin bertanya. Aku tidak. Luo Yichen menggelengkan kepalanya. Ye Junlin tidak berbicara, tetapi mengguncang belati. Ya. Ye Junlin mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, beri aku. Ini. Luo Yichen sedikit ragu. Engah. Ye Junlin menusuk pahanya dengan pisau. Luo Yichen meraung gila. Ayo, beri aku. Ye Jun mendekat. Luo Yichen tahu konsekuensi dari keraguan. Dan penusukan berikutnya akan menjadi sumber kehidupan. Di tasku. Luo Yichen menyerahkan tasnya kepada Ye Junlin. Ye Junlin mengambil tas itu dan melihatnya. Ada banyak foto dan USB flash drive di dalamnya. Apakah ada cadangan? Engah. Ditanya. Ye Junlin menusuk paha kirinya dengan pisau. Luo Yichen menjerit. Tidak. Aku akan memberikan segalanya untuk Fang Ziqing. Dia memiliki kepribadian yang kuat. Aku akan memaksanya untuk bunuh diri lagi. Luo Yichen berkata dengan tenang. Oh baiklah. Suara Ye Junlin baru saja jatuh. Cahaya dingin melintas di matanya. Engah. Sebuah pisau secara akurat dimasukkan ke dalam darah kehidupan Luo Yichen. Segera. Dengan darah mengalir. Luo Yichen merasakan momen paling menyakitkan pria itu. Dengan keringat dingin, dia memandang Ye Junlin dan bertanya, kamu. Apakah kamu kembali? Ye Junlin tersenyum dan berkata, apakah saya mengatakan sesuatu kepada saya? Jadi saya tidak akan memindahkan Anda. Luo Yichen hampir pingsan. Kamu tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahmu. Aku akan membantumu mengendalikannya. Ye Junlin tersenyum dan menyalakan rokok lagi. Beberapa orang di tanah berteriak. Pada saat ini, Fang Ziqing, yang tidak sadarkan diri, terbangun. Orang yang dia lihat segera setelah membuka matanya ternyata adalah Ye Junlin. Bab 346. Aku tidak tertarik padamu. Melihat tanah lagi, Luo Yichen menjerit kesakitan sambil memegangi selangkangannya. Fang Ziqing sangat ketakutan sehingga dia segera berlari ke Ye Junlin. Ya. Apakah kamu menyelamatkanku? Fang Ziqing bertanya. Ya. Aku pasti telah menyelamatkanmu. Ye Junlin tersenyum. Fang Ziqing melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tidak mungkin. Anda pasti tidak menyelamatkan saya. Ye Junlin mengerutkan kening. Apakah wanita ini sakit? Mengapa Anda tidak menyelamatkannya sendiri? Itu pasti bos besar. Bos besar pasti menyelamatkanku.
Fang Ziqing berkata dengan penuh semangat. Ye Junlin mengangguk tak berdaya. Ya, bos besar menyelamatkanmu. Bagaimanapun, dia adalah bos besar. Jadi tidak salah untuk mengatakan itu. Apakah bos besar ada di sini? Fang Ziqing mencari-cari. Tidak. Orang yang dia kirim sudah kembali. Dia memanggilku untuk menjemputmu. Ye Jun mendekat. Oke. Kalau begitu ayo kembali. Fang Ziqing hendak mengambil langkah. Tetapi mendapati bahwa kakinya lemah. Dan dia tidak bisa berjalan sama sekali. Dia menatap Ye Junlin tanpa daya. Sangat merepotkan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan Fang Ziqing di punggungnya. Tapi sebelum pergi, dia mengambil ponsel Luo Yichen. Berbaring di punggung Ye Junlin, Fang Ziqing merasa sangat praktis, aman dan hangat. Tampaknya Ye Junlin tidak terlalu buruk. Itu cukup bagus. Bahkan jika orang yang menyelamatkannya kali ini adalah bos besar. Tetapi pada akhirnya Ye Junlin yang membawanya keluar dari neraka. Segera dia berpikir bahwa privasi masih ada di tangan Luo Yichen. Dan dia menangis. Ye Junlin menyerahkan tas itu kepada Fang Ziqing apa yang dia pikirkan. Setelah Fang Ziqing melihat isi tasnya, alisnya perlahan terbuka. Kamu tidak menontonnya. Fang Ziqing memandang Ye Junlin dengan curiga. Aku tidak tertarik padamu. Ye Jun mendekat. Anda. Fang Ziqing tampak marah. Tetapi ketika dia mendapatkan privasinya, dia merasa lebih nyaman. Privasi sebenarnya adalah foto rumah pribadinya, yang sedikit lebih besar. Selain itu, Ziqing relatif arogan dan konservatif, dan jelas tidak ingin foto-fotonya diekspos. Selama hubungan dengan Luo Yichen diam-diam mengambilnya dari komputernya. Memaksanya selama beberapa tahun. Ngomong-ngomong, jangan bicara dengan Ziran tentang masalah ini. Fang Ziqing berdiskusi. Tidak ada waktu untuk bergosip tentangmu. Ye Junlin benar-benar tidak sabar. Fang Ziqing tidak berbicara, tetapi menempelkan wajahnya dengan erat ke punggung Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin memiliki banyak kemalangan, di matanya dia adalah orang yang tidak berguna. Ini tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti Luo Yichen. Tetapi dia menemukan hari ini bahwa pria yang rendah hati dan dapat diandalkan seperti ini adalah yang paling sulit ditemukan. Tidak heran Ziran tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Ye Junlin juga bersinar. Setelah mengirim Fang Ziqing kembali ke rumahnya, Ye Junlin pulang. Hah? Kenapa baumu seperti wanita? Ada juga bau darah. Begitu dia sampai di rumah, Li Ziran menciumnya. Hah? Ada. Ye Junlin tidak menciumnya. Katakan saja tidak. Kalian semua memiliki rambut wanita. Li Ziran menemukan rambut panjangnya dari Ye Junlin. Ini milik Fang Ziqing. Ye Jun mendekat. Mengapa kamu berhubungan dekat dengannya? Li Ziran membusungkan mulutnya dan menatap Ye Junlin dengan cemburu. Meskipun itu adalah sahabatnya. Tapi dia tidak tahan dengan kontak seperti itu dengan Ye Junlin. Ye Junlin terdiam. Aku ingin menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Fang Ziqing ingin dia merahasiakannya. Dia tidak bisa mengatakannya. Lihat. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Jika menurutmu Fang Ziqing baik, kamu bisa menceraikanku dan kamu bisa hidup bersama. Bab 347. Jinling Lijia. Ketika kecemburuan Nona Li muncul, bahkan Ye Junlin tercengang. Dia akan mengemasi barang-barangnya dan pergi. Pada saat ini, Fang Ziqing datang. Dia takut dengan apa yang baru saja terjadi. Saya tidak berani hidup sendiri. Jadi saya datang ke Li Ziran untuk tidur. Begitu saya masuk, saya melihat keduanya berdebat. Ziran, jangan salah paham. Kakiku sakit. Aku bilang padanya butuh waktu lama untuk menggendongku kembali. Fang Ziqing membuat alasan. Li Ziran merasa lega. Oh, lewat sini. Suami, aku menyalahkanmu. Ye Junlin tersenyum. Istriku, jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada wanita ini. Apakah Xiao Qin lebih baik darinya? Aku masih meremehkanmu. Fang Ziqing membalas.
Tetapi mengatakan kalimat ini sepertinya agak salah. Pada malam hari Fang Ziqing dan Li Ziran tidur di ranjang yang sama. Ye Junlin tidur di kamar lain. Sekarang, di sebuah hotel bernama Golden Emperor Hotel. Lei Bufan sedang menjamu tamu. Itu dari rumah Li di Jinling, ibu kota provinsi. Latar belakang dan statusnya sangat tinggi. Hanya saluran langsung keluarga Lei yang kaya yang memenuhi syarat untuk menghibur. Li Wangsun ini datang untuk berpartisipasi dalam sebuah acara atas nama keluarga Li. Saudara Lei, apakah Anda kenal Lao Jiu, San Ye dan Ye Junlin? Li Wangsun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu. Ye Junlin masih menjadi musuh kamar dagang Suzhou Hangzhou kita. Kata Lei Bufan. Seberapa kuat? Li Wangsun terus bertanya. Tidak apa-apa jika kamu mampu. Tetapi itu tidak layak disebut di mata kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ada apa dengan saudara Li? Bisakah orang-orang kecil ini benar-benar menarik perhatianmu? Lei Bufan terkejut. Hei, tidak. Apakah putra paman keduaku terbunuh di Suzhou dan Hangzhou 2 hari yang lalu? 3 orang inilah yang melakukannya. Li Wangsun Dao. Lei Bufan sangat terkejut sehingga dia hampir melompat. Apa? Putra Li Erye meninggal di Suzhou dan Hangzhou. Sejauh yang saya tahu, putra Li Erye adalah iblis Li Kuang, raja lapangan tinju hitam. Ya, Li Kuang memang luar biasa, tapi aku tidak menyangka akan dibunuh. Jadi aku bertanya kepada ketiga orang ini apakah mereka luar biasa. Li Wangsun menarik napas. Itu hanya bisa dikatakan secara umum. Diperkirakan Li Kuang akan ditanam dengan cara apapun. Akankah Li Erye ingin membalas dendam? Serahkan padaku. Jalan Lei Bufan. Li Wangsun menggelengkan kepalanya. Tidak. Li Kuang adalah favorit paman kedua. Dia ditanam. Dan paman kedua sangat marah. Dia mengancam akan membalas dendam. Aku di sini hanya untuk bertanya. Dan aku harus menunggu tuan kedua yang akan datang. Li Erye akan datang ke Suzhou dan Hangzhou. Maka tidak ada gempa besar di Suzhou dan Hangzhou. Lei Bufan merasa tidak enak. Ye Junlin ini pasti menyebabkan bencana. Siapa yang tidak baik untuk menyinggung? Bahkan ibu kota provinsi Li Erye berani menyinggung. Siapa yang memiliki gelar Tuan Yan? Ngomong-ngomong, saudara Li, Ye Junlin ini adalah anggota grup Yunting. Masalah ini 80% tidak dapat dipisahkan dari grup Yunting. Tanpa latar belakang, apakah Ye Junlin berani menyentuh Li Kuang? Lei Bufan dengan sengaja memimpin perang ke grup Yunting. Itu benar. Ye Junlin pasti mendapat dukungan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani. Tidak peduli siapa itu pasti akan ditangani pada saat itu. Mata Li Wangsun sangat dingin. Lei Bufan tersenyum dalam hatinya. Setelah menghibur cucu Raja Li, Lei Bufan tiba-tiba teringat Luo Yichen. Bagaimana kabar anak ini? Kami sedang terburu-buru untuk membeli. Memikirkan hal ini, Lei Bufan memutar nomor tersebut. Luo Yichen, bagaimana kabarmu? Permisi. Luo Yichen telah dihapus. Tubuh Lei Bufan terguncang oleh suara yang datang dari ujung telepon. Bab 348. Tergores. Lei Bufan bertanya dengan ngeri. Siapa kamu? Kamu Junlin. Apa? Kamu Ye Junlin. Lei Bufan tampak terkejut. Saya masih mendiskusikan Ye Junlin dengan Li Wangsun sekarang. Kamu. Apa yang kamu lakukan pada Luo Yichen? Lei Bufan bertanya. Percuma saja. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, anak buah Lei Bufan membawa sebuah kotak. Seseorang dari Tuan Lei memberikannya kepadamu. Apa? Buka. Lei Bufan berkata dengan ragu. Ketika kotak itu dibuka, dia langsung ketakutan dengan barang-barang berdarah di dalamnya. Ini secara alami adalah sumber kehidupan Luo Yichen. Suara Ye Junlin terdengar di telepon. Ye Junlin, kamu sangat kejam. Lei Bufan menarik napas. Orang-orangmu tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawah. Aku akan membantumu mengendalikannya. Ye Junlin tersenyum. Lei Bufan memikirkan sesuatu dan segera bertanya. Dengan kata lain,
Privasi Fang Ziqing ada di tanganmu. Ya, itu ada di tanganku. Kamu ingin membeli Yunting Group. Mati hatimu. Ye Junlin tersenyum. Brengsek. Apa urusan Ye Junlin Yunting Group denganmu? Kamu hanya seorang pegawai. Lei Bufan hampir gila. Itu adalah permainan yang bagus. Karena Ye Jun hampir pingsan. Siapa yang menyuruhmu menggertak sahabat istriku? Terlebih lagi, saya adalah anggota Yunting Group. Produk medis Yunting bergantung pada saya. Setelah mendengarkan, Lei Bufan tampak luar biasa. Apa? Kenapa saya bilang Yunting Group memiliki teknologi terlengkap? Ternyata Anda. Sekarang Lei Bufan mengerti. Ternyata pelakunya yang memindahkan kue kamar dagang Suzhou Hangzhou bukanlah Lunang Xuan, atau bos misterius dari grup Yunting. Ini Ye Junlin. Dia telah menguasai semua teknik dengan tenang. Orang ini harus disingkirkan. Grup Yunting. Jangan pikirkan itu. Ye Junlin tersenyum. Oke. Aku akui. Tapi ini belum berakhir. Lei Bufan mengerutkan kening ketika dia menutup telepon. Jangan biarkan Ye Junlin pergi seperti ini. Tetapi Panglima akan segera diangkat sebagai upacara. Simpul ini akan menyebabkan hal-hal buruk pada kamar dagang Suzhou Hangzhou. Dampaknya tidak baik. Benar. Li Wangsun. Tiba-tiba Lei Bufan memikirkan seseorang. Dia bertemu Li Wangsun semalaman. Saudara Li, meskipun Anda di sini hanya untuk menanyakan tentang orang-orang Ye Junlin. Tapi saya pikir Anda harus berurusan dengan orang-orang ini secara langsung, sehingga Anda dapat mengklaim kredit di depan Li Erye. Kata Lei Bufan. Mata Li Wangsun menyala dengan ganas. Meskipun Li Erye bukan kepala keluarga Li di ibu kota provinsi, dia masih memegang kata-katanya. Kecuali kepala keluarga, tidak ada yang peduli. Jika masalah ini dapat diselesaikan, dia pasti akan menghargai dirinya sendiri, dan kemungkinan dirinya menjadi ahli waris akan lebih tinggi. Seberapa spesifik? Saudara Lei. Li Wangsun bertanya. Saudara Li, Anda tahu apa yang terjadi pada kamar dagang Suzhou Hangzhou kami baru-baru ini. Jadi sulit untuk maju. Jadi saya akan meminjamkan Anda seseorang. Dan Anda dapat menyelesaikan beberapa orang Ye Junlin. Lei Bufan berkata sambil tersenyum. Li Wangsun tampak khawatir. Tapi Ye Junlin dan yang lainnya cukup bagus. Kalau tidak Li Kuang tidak akan ditanam. Jangan khawatir. Semua orang yang saya pinjamkan kepada Anda adalah tuan. Ini adalah sekelompok tuan yang keluarga Lei kami sengaja menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan. Total 30 orang. Semua pembunuh super dari Asia Tenggara. Dia berlatih keterampilan membunuh seperti Muay Thai sejak dia masih kecil. Dan tinju serta lututnya rata. Katakan saja bahwa bahkan pengintai elit di tentara bukanlah lawan mereka. Bab 349. Merencanakan. Orang-orang ini membunuh orang. Selama uangnya ada, siapapun bisa membunuhmu. Lao Jiu. San Ye. Ini hanya sampah. Lei Bufan menjentikkan jarinya. Dan 30 master berkumpul. Setiap otot diikat dan penuh dengan daging. Berpenampilan suram dan pembunuh. Bahkan Li Wangsun tercengang. Aku hanya merasakan aliran udara dingin bertiup di wajahku. Membuat kulit kepalaku mati rasa. Bahkan jika dia belum pernah melihat tuan pembunuh ini di Jinling, ibu kota provinsi. Yah, jika Brother Lei selesai, saya harus berterima kasih banyak di masa depan. Li Wangsun segera menjadi bersemangat. Sepanjang malam Li Wangsun tidak tertidur karena kegembiraan. Hari berikutnya, Ye Junlin, Li Ziran dan Fang Ziqing pergi bekerja bersama. Hari ini, buat pengecualian untuk membawamu ke perusahaan. Fang Ziqing membuka pintu mobil dan membiarkan Ye Jun naik. Li Ziran juga mengangguk. Dan Ye Junlin masuk ke mobil. Sekarang, di villa pribadi, Jiu tua sedang berbaring di tempat tidur, dengan wanita cantik di kedua sisinya. Ledakan. Pada saat ini, jendela tiba-tiba terbuka. Dan 10 orang pembunuh bergegas masuk dari luar. Siapa kamu? Jiu tua segera bangkit dan bereaksi. Ledakan.
Master Muay Thai terkemuka itu membuat Lao Jiu pingsan dengan satu gerakan. Tempat lain. Di apartemen pribadi. Hong San baru saja bangun ketika seseorang mengetuk pintu. Begitu dia membuka pintu, beberapa orang bergegas masuk dari luar, dan mau tidak mau membuatnya pingsan. Di pintu masuk Taman Oriental, Fang Ziqing baru saja keluar. Kotoran. Tiba-tiba sebuah Fan Jinbei berhenti di depan, dan Fang Ziqing hanya bisa mengerem. 10 orang turun dari van dan dengan cepat datang ke mobil Fang Ziqing. Cepat dan turunkan jendela. Fang Ziqing ketakutan dan menggigil. Tapi Ye Junlin tidak mempedulikannya, dan meletakkan tangannya di luar jendela mobil. Apakah itu Ye Junlin? Pria yang dipimpin mengambil foto untuk perbandingan. Ye Junlin mengangguk. Yah, ini aku. Ada apa? Oke, ikuti kami dengan patuh. Jangan menderita. Pria itu tidak fasih berbahasa Cina. Kenapa aku harus pergi denganmu? Ye Junlin bertanya. Karena kamu menyinggung orang. Ye Junlin mengerutkan kening. Siapa yang aku sakiti? Kau cepat pergi. Jangan paksa kami melakukannya. Orang-orang ini sudah tidak sabar. Tidak apa-apa jika aku ingin pergi. Tapi setidaknya kamu harus memberitahuku siapa itu. Ye Junlin bertanya. Dengar baik-baik. Kamu menyinggung Li Erye, ibu kota provinsi Lijia. Kamu harus mati hari ini. Pria terkemuka membuka pintu secara langsung, meraih Ye Junlin dan mengirimkannya ke van. Ye Junlin tidak melawan. Dia ingin melihat siapa yang mencoba menangkapnya. Ledakan. Setelah pintu van ditutup, dia pergi dengan cepat. Fang Ziqing dibiarkan tercengang. Pada saat ini, Li Ziran pergi. Fang Ziqing segera berhenti. Hal besar tentang Ziran tidak baik. Ye Junlin dibawa pergi. Fang Ziqing menangis. Hah. Wajah Li Ziran tiba-tiba menjadi tidak berdarah. Apa? Junlin ditangkap. Li Ziran hampir jatuh ke tanah. Ya. Siapa yang menangkapnya? Cepat selamatkan Ye Junlin. Pewarna Plum sangat cemas. Ngomong-ngomong, sepertinya dia adalah tuan kedua dari keluarga Li di ibu kota provinsi. Aku tidak tahu siapa yang suci. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti akan mati hari ini. Fang Ziqing terkejut. Mata Li Ziran berubah. Keluarga Li, ibu kota provinsi. Hah. Aku harus pergi mencari kakek. Dia pasti tahu. Aku ikut denganmu. Ye Junlin tidak mungkin mengalami kecelakaan. Fang Ziqing juga sangat cemas. Terutama setelah Ye Junlin menyelamatkannya tadi malam. Pendapatnya tentang dia banyak berubah. Bab 350, Sihir. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Junlin ditutup matanya. Dan pihak lain tidak ingin dia tahu kemana dia pergi. Ye Junlin tenang, memejamkan mata dan beristirahat. Segera, mobil melaju ke villa pribadi. Ini adalah produk pribadi dari keluarga ibu kota provinsi Li di Suzhou dan Hangzhou, dan hampir tidak ada yang tahu. Akhirnya, Ye Junlin dibawa ke ruang bawah tanah yang tertutup. Setelah melepas penutup matanya, Ye Junlin memperhatikan bahwa Lao Jiu dan Hong San berlutut di samping mereka. Hidung dan wajah keduanya bengkak, dan mereka sepertinya sering dipukuli. Mengapa Tuan Ye bahkan kamu? Old Jiu dan Hong San tampak terkejut. Ye Junlin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi melihat Ye Junlin, Lao Jiu dan Hong San merasa lega sekaligus. Keduanya khawatir tentang hidup dan mati. Yang ini ada di sini. Jadi jangan khawatir tentang apapun. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa kami? Jiu tua berteriak dengan dingin. 30 pembunuh Super Asia Tenggara di sekitar. Hanya menatap mereka dengan membunuh. Tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, pintu terbuka. Beberapa orang masuk. Pria terkemuka dalam setelan jas dan sepatu kulit juga mengenakan kacamata berbingkai emas. Kamu Junlin. Hong San. 9 tua. Pria parubaya itu tersenyum. Siapa kamu? San Ye bertanya dengan marah. Perkenalkan diri saya. Ibu kota provinsi keluarga Jinling Li Wangsun. Apa? Keluarga Li. Ibu kota provinsi.
Old Jiu dan Hong San saling memandang. Ekspresi mereka berubah drastis. Sejauh kekuatan keluarga ibu kota Provinsi Li, itu pasti melampaui keluarga Lei. Bagaimanapun, itu adalah klan besar ibu kota provinsi. Meskipun Suzhou dan Hangzhou menempati peringkat pertama dalam perekonomian Provinsi Jiangnan, kekuatan mereka secara keseluruhan masih jauh lebih buruk daripada ibu kota provinsi. Li Kuang tahu. Itu adalah putra paman keduaku. Biarkan kamu memotongnya. Li Wangsun bertanya. Old Jiu dan San Ye mengangguk. Memang benar kita membunuh Li Kuang. Tapi dialah yang membunuh Tuan Ye terlebih dahulu. Mendengar ini, wajah Li Wangsun berubah. Mendengarkan kata-katamu, sepertinya kamu semua mendengarkan Ye Junlin. Lao Jiu dan San Ye tersenyum dan berkata, tentu saja. Kami akan menjadi tuan dari Tuan Ye. Keluarga Li di ibu kota provinsi dapat menyentuh kita apapun yang terjadi. Tetapi 1000 kesalahan telah dibuat. Anda tidak boleh menyentuh Tuan Ye. 9 tua memiliki cara yang berarti. Hah? Apakah itu penting? Li Wangsun tidak mengharapkan hal yang baik. Li Ziran dan Fang Ziqing datang ke rumah leluhur Li secepat mungkin. Melihat Li Ziran, Li Tianhao mencibir dan berkata, mengapa kamu datang ke sini pagi-pagi sekali? Kami masih muda di keluarga Li dan tidak dapat menampungmu. Li Ziran berkata sambil menangis, tidak, kakek. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Ketika Li Ziran meminta sesuatu, Li Tianhao dan yang lainnya tertawa. Hahaha. Aku tidak menyangka bahwa suatu hari kamu akan datang kepada kami juga. Kamu adalah Tuan Li. Li Wenhai mengejek beberapa orang. Kakek, sekarang King's Landing telah diambil. Tolong bantu dia. Li Ziran hampir berlutut. Hahaha. Bukankah ini benar? Ye Junlin menyinggung orang, dan musuh akan membunuhnya jika dia mengambilnya. Ya, sampah semacam ini akan menjadi bencana jika tetap tinggal di rumah Li cepat atau lambat. Jadi akan lebih baik untuk menyelesaikannya lebih awal. Semua orang tertawa ketika Ye Junlin dalam masalah. Itu sangat bahagia. Dan mereka bertepuk tangan. Li Tianhao tersenyum dan berkata, kakek Ziran berpikir dengan cara yang sama. Ye Junlin mengalami kecelakaan. Kebetulan kamu menceraikannya. Menikah saja dengan yang lain. Kakek, aku tidak akan menceraikannya. Aku hanya ingin menyelamatkannya sekarang. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Tolong bantu. Li Ziran berlutut di depan Li Tianhao dengan bunyi gedebuk. Li Ziran, kamu sangat terkejut sehingga kamu berlutut untuk pemerkosa. Bersambung.